Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Hari ini, kami akan mempresentasikan diskusi kami mengenai memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Demonstrasi kontekstual topik 1. Saya akan mengenalkan anggota kami. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu April Purnamasari. Kedua, Aulia Zanzabila. Ketiga, Ayu Aulia Zakia Kolfi. Dan Marina Dewi Agustina. Dengan dosen pengampu Ibu Saparini SPD MPD. Pendidikan Profesi Guru Perjabat Gelombang 1 tahun 2023. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 6. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kembali peserta didik untuk mengulangi soal yang sama, tanpa melihat urutan atau langkah-langkah yang telah Anda buat sebelumnya. Dan hasilnya jawabannya adalah benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Jawabannya adalah, menurut saya, siswa mampu mengerjakan soal pada percobaan kedua karena langkah-langkah diajarkan oleh guru sangatlah jelas, sehingga siswa dapat menangkap pembelajaran dengan baik dan paham tentang cara pengerjaan soal yang diberikan. Selain itu, hal tersebut dapat terjadi karena siswa sudah terbiasa berlatih bersama gurunya di sekolah. Kemampuan berpikir kritis dan problem solving yang baik akan membantu peserta didik dalam menganalisis soal-soal dan menemukan cara-cara untuk menyelesaikannya. Kemampuan untuk tetap fokus dan konsentrasi selama mengerjakan soal-soal juga berperan penting. Gangguan atau kurangnya konsentrasi dapat menghambat kemampuan peserta didik untuk mengingat konsep dan menerapkan strategi yang baik. Peserta didik yang memiliki kebiasaan belajar yang efektif, seperti merencanakan waktu belajar, mengatur prioritas, dan memanfaatkan sumber daya pembelajaran dengan baik, cenderung lebih sukses dalam mengerjakan soal tanpa harus mengikuti urutan tertentu. Selanjutnya yaitu, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa, metode di atas dapat diterapkan. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawabannya adalah, metode yang dapat diterapkan pada pembelajaran tersebut yang pertama adalah metode latihan soal dan penugasan menurut Xiaomin 2014. Problem solving adalah suatu pendekatan pembelajaran yang fokusnya pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah pada soal, serta diberikan penguatan dan keterampilan. Dalam hal ini, pendekatan problem solving sangat cocok diterapkan untuk melatih peserta didik berpikir kreatif dalam menghadapi berbagai macam persoalan, baik masalah pribadi maupun masalah dalam kelompok. Peserta didik dapat belajar sendiri mengidentifikasi penyebab masalah dan mencari solusi untuk memecahkan masalahnya. Yang kedua, metode penugasan assessment, metode pemberian tugas adalah metode penyajian di mana guru menyiapkan bahan dan memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar dengan baik. Tugas biasanya bisa dilaksanakan di rumah, di sekolah, di perpustakaan, dan di tempat lainnya yang menunjang fasilitas dan sarana pembelajaran pada saat itu. Tugas merangsang anak untuk aktif
belajar baik secara individual maupun secara berkelompok dengan teman sebayanya. Karena itu, tugas dapat diberikan secara individual atau dapat dibentuk melalui kelompok atau bisa dikerjakan secara berkelompok. Menurut Jamarah dan Zinn tahun 1996, halaman 96 dan 97. Baiklah, pada kasus kedua, itu ada kasus di mana Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baiklah, dalam kasus Rina, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kelompok kami, berdasarkan kasus di atas, Rina sebagai guru kelas 1 di sekolah dasar harus memahami peserta didik sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Dalam kasus 2 ini, peserta didik berada pada tahap perkembangan kognitif praoperasional. Karakteristik utama dari tahap perkembangan kognitif praoperasional itu pada anak usia 2-7 tahun, yaitu anak-anak mulai berpikir secara simbolis dan belajar menggunakan kata-kata, gambar, tanda, dan benda untuk mewakili objek. Pada tahap perkembangan praoperasional, anak mulai berhitung dengan cara sederhana. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka yang dilakukan oleh Rina adalah menyediakan atau membuat media ajar dengan menggunakan tanda, simbol, dan benda sebagai media berhitung yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik, seperti permen, kancing baju, sedotan, dan lain sebagainya, sehingga mempermudah peserta didik dapat memahami konsep berhitung. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Karena saran-saran yang diberikan berdasarkan prinsip-prinsip perkembangan anak pada usia kelas 1 SD, pada usia ini, anak-anak masih dalam tahap pengenalan konsep matematika dasar, termasuk berhitung. Menurut Jean Piaget, merumuskan perkembangan kognitif menjadi 4 tahap. 4 tahap tersebut antara lain, yang pertama itu tahap sensori motorik. Itu berada pada usia 0-2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional, itu di usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional, di usia 7-11 tahun. Dan yang terakhir, tahap operasional formal, itu 12 tahun ke atas. Nah, berdasarkan teori yang berkaitan dengan kasus Rina, teori yang digunakan adalah teori perkembangan kognitif tahap praoperasional. Pada tahap perkembangan praoperasional, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal. Meskipun kemampuan berpikir masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi, namun anak sudah mampu memahami kenyataan di lingkungan dengan menggunakan tanda, simbol, dan benda. Kasus yang ketiga adalah Made, seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda.
Ia memberi contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk jawaban pertanyaan yang pertama, menurut kami yang dilakukan Made dengan memberi contoh deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali dirasa sudah tepat, dikarenakan dalam pemberian contoh berdekatan dengan latar belakang peserta didik, yakni tinggal di Bali. Hal ini memudahkan peserta didik dalam memahami pelajaran teks deskripsi yang dijelaskan oleh Made dibandingkan memberi contoh penjelasan teks deskripsi tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Baiklah, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua beserta jawabannya. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Made menggunakan prinsip pembelajaran tanggap budaya atau Cultural Responsive Teaching. Menurut Gay, pada tahun 2000, pengakuan keanekaragaman budaya, guru mengakui dan menghargai beragam latar belakang budaya siswa, termasuk bahasa, nilai-nilai, tradisi, dan pengalaman hidup mereka, di mana pembelajaran tersebut dapat memperkokoh identitas budayanya. Peserta didik tidak hanya mencapai kesuksesan akademisnya, tetapi juga mampu mengembangkan dan memiliki kompetensi budaya, sehingga peserta didik mampu memiliki kesadaran kritis dan dapat berpartisipasi dalam merombak tatanan sosial yang tidak adil. Demikianlah pemaparan dari studi kasus yang telah kami laksanakan. Saya mewakili kelompok mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.